Selamat pagi semuanya. Ya, hari ini masuk hari Sabtu, tanggal 10 September tahun 2022. Ya, sekarang jam 2 subuh. Belum lama saya bangun. Ya, ini mau menyampaikan pesan kepada Bapak Presiden Jokowi, Bapak Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya Ilim Haryanto. Tolong yang mendengarkan video saya dengarkan sampai habis. Tolong di-share. Jangan lupa ikuti. Dan jangan dipotong-potong sebelum didengarkan sampai selesai. Ya. Saya tidak pernah melarang siapapun dia untuk mengambil video saya. Silahkan. Silahkan di-share. Silahkan diambil. Saya tidak pernah melaporkan atas hak cipta saya. Selagi itu ya mengambil video saya, dipotong yang baik dan benar, di-share dan membuat saya lebih dikenal orang. Itu terserah. Jadi saya mau menyampaikan ini kepada Bapak Presiden Joko Widodo. Saya bangga sama Bapak mulai dari sebelum Bapak Jokowi jadi presiden. Saya juga sudah melihat lewat media online. Periode pertama saya mendukung beliau. Bisa potong telunjuk jari ini kalau saya berdusta tidak mencoblos beliau. Saya memilih beliau dengan tangan ini. Periode kedua juga sama. Bahkan anak saya waktu itu ya periode kedua mendukung juga. Ya, periode pertama anak saya juga masih PAUD. Sampai nyanyi nyontoh salam dua jari, jangan lupa pilih Jokowi. Jadi yang saya sampaikan Pak Presiden, selama Bapak jadi presiden, program Bapak sangat membantu untuk kesejahteraan rakyat. Saya sebagai rakyat jelata. Ya, tapi berbagai macam aturan itu sudah betul. Ya, tapi yang buat tidak betul itu kadang-kadang hampir di seluruh Indonesia saya melihat pendataan parkir tidak mampu. Ya, itu harus didata katanya, diperbaiki data katanya. Ya, 1 tahun 1 kali katanya, setiap bulan per kali diperbaiki data katanya, harus masuk di BDT. BDT itu ya ada yang tanya saya singkatan BDT itu apa ya. Nah, terus ada juga yang tanya singkatan DTKS itu apa ya. BDT itu apa BDT ya. Nah, terus saya bilang cari aja di internet, nggak perlu saya jelaskan ya, buka aja internet. Yang saya tahu seperti sekarang kan harus masuk DTKS tuh ya, data kesejahteraan sosial nggak salah ya. Jadi terkait itu ya,
seperti pribadi saya sendiri. Ya, saya sebagai rakyat jelata karena beribu-ribu di luar sana, beratus-ratus di luar sana, anak didik mereka bisa mendapatkan kartu Indonesia Pintar, KIP, yang katanya 750.000, yang katanya 1,5 juta kalau SMP, yang katanya 450.000, 900.000 kalau SD. Tapi anak saya tidak pernah mendapatkan hak-haknya atas bantuan itu, anak kandung saya. Sementara yang lain bisa mendapatkan. Ya, itu anak saya pernah mempertanyakan dulu, tapi setelah dia masuk SMP, dia juga menyampaikan, Pak, nggak usah urus BLT itu, KIP itu lagi, nggak perlu kita dibantu segala macam-macam yang begitu, yang seperti ya bantuan-bantuan orang bilang PKH, sembako atau apa. Iya, saya bilang. Ya, jadi kami ini, Bapak Presiden, belum pernah mendapatkan yang namanya PKH. Ya, bukan menuntut, ya, tapi demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sampai sekarang masih banyak, bukan hanya dari keluarga saya, dari keluarga orang lain juga banyak yang mengeluhkan hal-hal yang serupa. Katanya perbaiki data, tapi data yang diperbaiki itu terus, Pak. Ya, diduga itu terus, diduga dia itu oknum-oknum yang mendata itu gitu, yang diduga pilih kasih. Jadi diduga juga sistem keluarga, diduga sistem orang dekat. Itu bahasa yang seperti itu udah sering saya dengar bertahun-tahun ini dari masyarakat. Ini yang harus saya sampaikan ke publik, ke Bapak Presiden. Ya, saya merasa bangga punya presiden seperti Bapak Jokowi. Itu fakta loh beliau. Selama beliau jadi presiden, dicaci maki saya lihat, baik pun di online, disumpah serapah, dihina, di apa. Tapi beliau santai-santai saja. Saya bilang santai-santai saja, beliau ya tetap tersenyum. Karena beliau pikir, ya, saya tahu, karena dia lebih banyak orang baik yang mendukungnya daripada orang yang tidak baik. Bapak Jokowi sangat paham demokrasi rakyat, pro dan kontra itu pasti ada. Jangankan di satu negara yang sebesar Indonesia, sedangkan di dalam sebuah desa itu juga kepala desa juga sering juga itu dicaci maki masyarakatnya. Jangankan di sebuah negara, kan begitu. Nah, jadi yang saya sampaikan terkait bantuan yang katanya bansos, yang katanya salah sasaran, tidak tepat sasaran, itu sebenarnya, Pak, tepat sasaran sebenarnya.
yang menyebabkan tidak tepat sasaran diduga itu perbuatan oknum di lapangan. Ya, itu yang harus diperbaiki. Harus dikasih sanksi siapapun orangnya, siapapun oknumnya. Jika dia diduga manipulasi data, ya, itu tolong ditindak tegas itu, Pak. Tolong ditindak tegas. Karena saya selama ini bertahun-tahun sampai saat ini, Pak, saya tidak pernah mendapatkan bantuan yang langsung dari pusat. Seperti contoh anak saya sendiri, KIP sekolah sampai sekarang tidak mendapatkan. Saya menuntut hak anak loh. Kalau untuk saya, pribadi saya nggak perlu dibantu. Andainya maaf ngomong ya, saya mati pun nggak dikasih peti, nggak dikasih apa itu timbun, langsung dikasih makan binatang juga nggak masalah bagi saya. Jadi tolong hak anak istri saya diperhatikan. Jadi saya sering ngecek, Pak, sering ngecek data nik keluarga saya tidak pernah masuk di BDT atau di DTKS sampai saat ini, sampai saya membuat video ini. Saya banyak bukti-bukti pengajuan dari dulu, Pak, sampai saat ini. Dengan saya membuat video ini dengan kenaikan BBM, ya, dengan yang katanya ada nanti BLT BBM, ya, yang informasinya 150.000 satu bulan dalam 4 bulan, Pak, jadi 600.000. Uang itu tidak sebanding, Pak, dengan kenaikan yang dirasakan oleh kami sebagai rakyat jelata di perbatasan yang jauh dari kota. Kalau untuk yang di kota mungkinlah, tapi saya rasa untuk yang di kota juga itu tidak sebanding dengan besar 150.000. Terkait ya BLT BBM, dia hanya berapa bulan? Misal 4 bulan ya, tidak disambung 4 bulan misalnya. Ya, apakah dalam 4 bulan itu BBM kembali lagi seperti semula harganya? Atau tetap begitu naik? Jika tetap begitu naik, ya, harganya tetap begitu, sementara BLT itu hanya ya misalnya 4 bulan, ya itu sudah menekan kami sebagai rakyat tidak mampu, Pak. Iya, saya sangat setuju dengan bantuan itu, tapi saya mewakili semua orang. Saya rasa setuju dengan pendapat saya ini. Jika BLT itu diberikan selama kenaikan BBM,
itu jos. BBM dengan angka, misalnya dengan angka 10.000 sekarang, ya misalnya, ya BLT itu terus menerus itu jos, tapi tidak bisa disamakan Pak, tidak bisa disamakan dengan BLT BBM di kota dengan BLT BBM di pelosok, karena biaya hidup kami di hulu itu lebih besar daripada biaya hidup orang di kota Pak, lebih besar. Kita dari sini misalnya dari sini ke kota sebelum BBM naik itu 200.000, setelah BBM naik itu menjadi 300 Pak. Itu harus dipertimbangkan, tidak boleh disamakan pemberian BLT BBM, sesuaikanlah dengan tempat dan alamat. Saya sangat bangga dengan Bapak Presiden Joko Widodo. Bapak sangat-sangat memperhatikan rakyat. Jadi sayang ya kemauan Bapak memperhatikan rakyat, tapi dengan berjalannya program ini tidak sesuai dengan apa yang Bapak sampaikan. Kenapa saya mengatakan itu tidak sesuai? Karena tadi bantuan yang katanya salah sasaran. Itu sebenarnya nggak salah sasaran Pak. Ya. Masa orang desa itu sendiri tidak tahu warganya? Masa orang RT itu sendiri tidak tahu mana warga yang pantas dibantu? Mana warganya yang ya sudah layak mandiri? Jadi tolonglah Pak, utus tim langsung untuk mengawasi pendataan dan perbaikan data. Bila perlu dibentuk operator khusus untuk menginput dan memperbaiki data, supaya tidak ada terjadi komplain di masyarakat. Tidak ada iri antara satu sama lain. Kami ini sebagai kepala rumah tangga Pak, dengan berjalannya bantuan dari pemerintah, tentu kami ya diomeli ya istri, anak yang sudah mengerti tentu bertanya, kenapa kita nggak dapat? Orang lain yang lebih hidupnya dari kita, punya ini punya itu yang bisa dapat, kok kita ini nggak punya ini kok malah nggak dapat ya. Jadi kalau menilai dari luar ya, menilai dari tempat tinggal itu nggak boleh dijadikan acuan Pak. Dari tempat tinggal ada juga masyarakat yang tinggal di tempat keluarganya, ada juga yang nyewa kontrak, ada juga yang ya tinggal di
tempat warisan. Jangan kita melihat dia tuh tinggal di rumah yang ya kelas menengah lalu tidak diberikan bantuan, padahal itu bukan rumah milik pribadinya, Pak. Nah, jadi ini yang harus saya sampaikan kepada Bapak Presiden lewat online ini, karena saya tidak mungkin bisa bertemu langsung dengan Bapak Presiden, tidak mungkin bisa berhadapan langsung, hanya lewat media sosial elektronik beginilah. Harapan Bapak bisa mendengar langsung keluhan dari kami, rakyat paling ujung. Semua bantuan, program bantuan yang lagi berjalan itu, ya, itu saya sangat mendukung, Pak, demi kesejahteraan rakyat Bapak. Jadi sayang sekali kalau program itu ya diduga dimanfaatkan, diduga ya digunakan oleh orang-orang, segelintir orang, sekelompok orang yang punya kepentingan. Terutama, Pak, udah dekat politik ini, ya, diduga juga bisa digunakan ya berpolitik. Ya, jadi tolong ini semua diperbaiki. Kami sebagai rakyat tidak pernah meminta bantuan ke pusat, dari pusat yang memberikan program itu untuk rakyat. Tapi tolonglah program itu dijalankan sebenar-benarnya, sebaik-baiknya, ya, sesuai dengan Pancasila, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, adil ke sesama orang yang benar-benar membutuhkan bantuan itu. Jadi terkait kenaikan harga BBM, sebenarnya walaupun ya kita bukan pengguna BBM secara rutin, kita agak keberatan, Pak, dengan kenaikan itu. Lebih baik ya tidak dapat BLT, lebih baik tidak dapat bantuan yang hanya hitung bulan daripada ya dilanda oleh kenaikan BBM yang terus-menerus. Dan juga kita juga berpikir sebaliknya, dengan kenaikan BBM ini ya karena pemakai BBM itu banyak orang-orang mampu, banyak orang-orang kaya. Jadi kalau BBM terlalu murah, ya pikiran-pikiran kami seorang rakyat jelata ini ya rugi juga ya, menjual barang agak murah kepada orang yang sudah elit itu.
Saya rasa yang saya sampaikan kepada Bapak Presiden cukup ini dulu. Ya, kalau saya bisa bertemu langsung, saya akan bertemu langsung. Ya, dalam mimpi saya bertemu langsung, saya akan bicara dalam mimpi juga. Ini demi keadilan bersama, Pak. Kami bangga Bapak itu jadi Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia. Belum pernah ada presiden yang seperti Bapak Jokowi. Karena apa? Saya bilang belum pernah ada. Karena beliau itu ke tempat-tempat rawan pun datang. Ya, sebenarnya bukan beliau yang rawan. Ya, pribadi saya yang rawan. Wah, ngapa Bapak itu ke sana? Takutnya kenapa nanti? Ya, ya tahu-taunya ya tidak aja. Aman-aman saja. Ya, kami rakyat Bapak, walau kita nggak kenal, tidak punya hubungan keluarga saudara, tapi kami melihat Bapak itu kami berdoa loh. Semoga perjalanan Bapak lancar dan pulang ke tempat selamat dan sehat bersama Ibu Negara. Ya, itu doa kami, Pak. Buat Bapak. Itu suatu kebanggaan kami rakyat Indonesia yang punya hati baik, bukan hati penjahat, Pak. Kalau hati penjahat, hati mafia kelas berat yang memusuhi pemerintah, ya itu setan, Pak. Namanya orang baik, Bapak orang baik, di mata setan Bapak tidak pernah baik. Apapun yang Bapak lakukan tidak pernah baik di mata orang yang menilai Bapak salah. Kami menilai Bapak, kami seorang rakyat jelata menilai Bapak sudah benar. Malah kami bangga punya presiden yang seperti Bapak. Demokrasi. Presiden mundur. Ganti presiden. Ya. Macam-macam lah. Yang caci maki lah. Yang sumpah serapah lah. Ya. Tapi Bapak tetap menjalankan amanahnya dengan baik. Kalau Bapak mau pencarakan orang, mungkin satu kota kabupaten itu penuh, Pak. Penuh itu. Ya. Orang-orang yang menyumpah nyerapah, mengedit foto, mengedit video, memotong video. Ya. Kalau itu mau diusut, ya penuh, Pak, penjara. Pelanggar-pelanggar IT semua. Padahal undang-undang sudah ada, tapi karena itu menyangkut adalah aduan, delik aduan, harus orang yang dihina, yang dicaci maki, yang melaporkan. Ya, karena Bapak tidak melaporkan, ya semuanya jadi aman-aman gitu. Iya, pada akhirnya orang itu berpikir sendiri jika orang baik. Ya, berpikir sendiri dan berbuat baik. Di situ yang buat kami bangga dengan Bapak Presiden Jokowi.
Bapak Presiden yang berasal dari rakyat. Bukan hanya Bapak, figur-figur yang seperti Bapak, anak-anak Bapak juga. Saya lihat bahasanya, tingkah lakunya, figur-figurnya, ya seperti Bapak. Harapannya juga cucu-cucu Bapak tuh seperti Bapak Jokowi. Figurnya ke masyarakat banyak. Cukup itu yang saya sampaikan, ya. Orang bilang presiden mundur, ya. Kita bilang presiden maju, nggak boleh ada yang ini, ya, intervensi. Kita bilang presiden 2 periode, 3 periode, 4 periode, ya, itu juga boleh. Presiden mundur juga boleh, itu terserah. Apa salahnya 3 periode ke 4 periode? Kan rakyat yang memilih, kami sebagai rakyat yang memilih, begitu. Siapapun dia, maukah dia berapa periode? Kalau rakyat tidak memilih, ya tidak bisa. Ya, ini nih demokrasi. Jadi yang saya sampaikan cukup itu. Tolong didengarkan baik-baik kepada teman-teman, baik pun dimanapun berada. Jangan dipotong-potong video tempat-tempat yang membuat resah orang banyak, ya, karena kita ini membuat video edukasi, ya, membahas segala jenis apa yang bisa kita bahas berdasarkan fakta yang terjadi. Tidak ada fitnah-fitnah di sini. Kita ngomong harus berdasarkan yang terjadi supaya diperbaiki. Yang salah diperbaiki, yang baik dibuat lebih baik. Ya, saya rasa cukup itu dulu. Ya, selamat pagi, tetap semangat.